anak, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mengenai energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja anak-anak sudah tidak asing ya dengan energi. Pada dasarnya, kita dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari tentu saja sudah memerlukan energi. Energi merupakan suatu bentuk ya yang diperlukan oleh manusia untuk melakukan usaha. Jadi di sini setiap anak-anak beraktivitas itu memerlukan energi. Makanya dalam memulai aktivitas, anak-anak biasakan ya untuk sarapan. Gimana? Hari ini sudah sarapan apa belum? Nah, untuk yang belum sarapan, boleh nih ya sarapan dulu deh sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini. Tidak hanya itu, energi itu beragam ya. Tentu saja anak-anak sudah tidak asing ketika HP baterainya habis atau baterainya sudah berkurang 10%, 15%, pasti anak-anak akan charger HP tersebut. Lalu laptop juga demikian. Ketika anak-anak memanfaatkan listrik, itu termasuk energi apa tidak ya? Ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena benda tersebut bergerak. Geraknya ini bisa bergerak lurus maupun ke bawah atau bisa juga ke atas. Nah, pada energi kinetik ini rumusnya yaitu setengah mv kuadrat, di mana m merupakan massa benda dan v merupakan kecepatan benda tersebut. Nah, di rumus energi kinetik ini kecepatannya dikuadratkan ya, jangan lupa. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan oleh gaya-gaya yang bergantung pada posisi sebuah benda. Nah, rumusnya di energi potensial ini merupakan M kali G kali H. M merupakan massa benda tersebut, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Ya, ini udah ketetapan ya. Biasanya 9,8 meter per sekon kuadrat atau bisa dibulatkan menjadi 10. Lalu selanjutnya ada H. H merupakan ketinggian dari benda tersebut. Nah, ini energi panas. Mungkin bagi anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan panas matahari ataupun panas dari api. Itu merupakan suatu energi juga loh. Energi yang dihasilkan adalah energi panas. Ketika terasa di kulit maka akan terasa panas, bukan? Nah, pada kehidupan kita kali ini sudah banyak sekali para peneliti yang meneliti mengenai sel surya, di mana sel surya tersebut dapat menyerap energi panas dari matahari lalu diubah menjadi energi yang lainnya, seperti energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik merupakan muatan-muatan dari atom ya yang ada pada listrik.
Tentu saja anak-anak sudah mempelajari mengenai muatan pada atom, mulai dari ada elektron, proton, dan neutron. Pada muatan listrik ini juga sama, ada muatan elektron, terus ada protonnya, dan ada neutronnya. Namun, yang dapat mengalirkan arus listrik merupakan muatan yang bermuatan negatif ya, yaitu elektron. Makanya ketika arus listrik itu berhenti, maka tidak akan dapat mengalirkan listrik. Anak-anak sudah tidak asing ya dengan adanya saklar. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan melakukan praktikum secara virtual pada materi bentuk dan perubahan energi dengan menggunakan aplikasi PET. Kemudian kita klik gambar yang tersedia. Berikut adalah tampilan PET yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum secara virtual. Nah, berikut adalah tampilan pada PET. Kita akan langsung melakukan praktikum pada sistem, maka kita akan memilih sistem. Nah, berikut adalah simulasi praktikum mengenai bentuk dan perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun energi dapat berpindah dari satu objek ke objek yang lainnya. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu ada, yang pertama ada aktivitas bersepeda. Nah, pada kegiatan bersepeda akan terjadi perubahan bentuk energi dari energi kimia, kemudian berubah menjadi energi mekanik yang akan diubah melalui generator, kemudian akan terjadi perubahan bentuk energi menjadi energi elektrik. Kemudian setelah dilakukan pemanasan, maka air akan menjadi bertambah suhunya. Bisa dilihat pada termometer ya anak, suhu dari air akan semakin meningkat. Kemudian jumlah energi panas yang dikeluarkan juga akan banyak. Nah, kemudian sebaliknya, bila kegiatan bersepeda dilakukan dengan intensitas yang lebih kecil, maka jumlah energi juga akan semakin berkurang atau nol, sehingga tidak ada perubahan energi yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya pada kehidupan sehari-hari kita menjumpai keran air. Nah, ketika keran air dinyalakan, maka air akan mengalir dengan deras, sehingga akan menggerakkan generator sebagai media perubahan bentuk energi. Energi dari energi mekanik akan diubah menjadi energi elektrik oleh generator. Kemudian, energi elektrik tersebut akan diubah menjadi energi listrik sehingga dapat menghidupkan bola lampu. Bisa dilihat, bola lampu dapat menyala dengan terang seiring bertambahnya perubahan bentuk energi. Kemudian energi yang dilepaskan yaitu berupa energi cahaya dan juga energi panas. Kemudian yang ketiga contohnya yaitu pada energi cahaya atau sinar matahari. Ketika siang hari, maka sinar matahari akan dapat terserap maksimal. Kemudian media yang digunakan untuk pengubahan bentuk energi yaitu panel surya. Ketika banyak awan, maka jumlah energi
cahaya yang diserap oleh panel surya akan semakin sedikit, sehingga bola lampu tidak dapat menyala dengan baik karena tidak terdapat penyerapan energi. Kemudian, ketika sinar matahari tidak terhalang oleh awan atau tidak terdapat awan, maka jumlah energi cahaya yang diserap oleh panel surya akan banyak, kemudian akan diubah oleh panel surya menjadi energi elektrik. Kemudian energi elektrik tersebut akan dapat menghidupkan bola lampu atau bohlam, sehingga akan terjadi pelepasan energi dalam bentuk energi panas dan juga cahaya. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan 3 praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi dapat berpindah dari objek satu ke objek yang lainnya. Tentu saja nih, kalian pasti penasaran kan bagaimana implementasi materi energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu di sini telah memiliki beberapa video berkaitan dengan contoh implementasi dari energi dan perubahannya di kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah tidak asing ya dengan adanya saklar. Ketika anak-anak menghidupkan saklar lampu, maka lampu akan menyala. Sedangkan ketika saklar lampu dimatikan, maka akan tidak menyala. Itu terjadi karena ketika saklar lampu tersebut dinyalakan atau bahasanya maka akan terbuka seperti itu, arusnya akan dapat mengalir. Namun ketika saklar dari lampu tersebut dimatikan, maka kita akan menghentikan arus listrik yang akan mengalir menuju lampu. Hal tersebut mengakibatkan lampu tersebut mati. Audio input. Ready mode. Yang pertama, anak-anak ini menjadi kaya kosakata baru. Oke. Jadi ketika orang tua bercerita atau guru bercerita, anak-anak ini akan mendapatkan informasi kata yang mungkin belum pernah dia dengarkan. Sehingga ini sekaligus anak belajar berbahasa. Belajar bahasa Ya, dengan belajar cara yang bahasa. efektif, menyenangkan Betul gitu sekali, kan. Oke. betul sekali. Jadi mereka belajar bahasa sehingga anak-anak kaya kosakatanya. Kemudian juga bisa Ada radio ya. Jadi di sini pasti mula-mula radionya harus disambungkan dulu ya dengan saklar listrik. Nah, pada radio tersebut selanjutnya dinyalakan dengan tombol on off-nya. Nah, pada radio ini akan menghasilkan suara ya. Jadi, dari energi listrik oleh radio akan diolah menjadi suara. Nah, anak-anak sudah mempelajari nih berkaitan dengan energi dan perubahannya di kehidupan sehari-hari. Mulai dari pengertian energi, sumber-sumber energi, lalu ada bentuk-bentuk energi dan perubahannya di kehidupan sehari-hari.
Tadi ibu juga udah mengajak anak-anak untuk melakukan praktikum virtual, lalu ibu menyajikan beberapa video berkaitan dengan energi dan perubahannya di kehidupan sehari-hari. Jadi tentu saja anak-anak ibu harap sudah memahami betul bagaimana energi dan perubahannya di kehidupan sehari-hari. Materi kali ini ibu rasa cukup. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.